Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya kali ini akan membahas tentang mata kuliah Filosofi Pendidikan dengan tugas di menu demonstrasi kontekstual dengan tema kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Untuk pertanyaannya adalah sebagai berikut. Gambaran yang kontekstual tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, yang pertama adalah tentang entitas. Di sini definisi entitas dari Wikipedia, entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Kemudian, Pancasila sebagai entitas. Pancasila adalah sebagai sesuatu yang khas dari bangsa Indonesia, yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, jadi di sini Pancasila merupakan ciri khas atau sesuatu yang khas yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua ada identitas. Di sini saya mengambil definisi identitas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penjelasannya sebagai berikut. Identitas merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan jati diri dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, identitas nasional bangsa Indonesia. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2020, karya Rosmawati dan Hasan Al-Mulkan, dijelaskan bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Selanjutnya, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Kemudian lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Selanjutnya semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Kemudian ada konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berikut adalah Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Soekarno sebagai Bapak Proklamator Indonesia menggali nilai-nilai Pancasila dari nilai-nilai budaya bangsa untuk dijadikan perekat dan penyatu hidup berbangsa. Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Bung Karno, 1960. Pancasila yang memuat 5 sila sebagai kesatuan merupakan identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan yang termuat dalam sila-sila Pancasila merupakan fondasi filosofis pengembangan hidup bersama di bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan Indonesia. Pancasila disebut sebagai filsafat hidup berbangsa karena selain menjadi dasar negara, Pancasila juga memuat visi hidup berbangsa. Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang meliputi keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, visi kemanusiaan yang adil dan beradab, cita-cita kesatuan hidup berbangsa, penegakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam hidup berbangsa, dan perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hijriana 2020, Siswoyo 2013. 5 sila Pancasila memuat nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dalam perjalanan sejarah yang panjang. 5 sila itu merupakan satu kesatuan yang menjiwai hidup berbangsa. Hijriana 2020, Tuhanan Yang Maha Esa. Semua warga Indonesia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, ras, dan budaya memiliki keyakinan kepada Yang Maha Esa. Religiositas merupakan identitas manusia Indonesia yang memberi dasar bersikap dan bertindak etis di tengah masyarakat.
Saling menghargai pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda merupakan bagian dari kesadaran dan praktik hidup bersama. Sila kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Saling menghargai martabat pribadi manusia merupakan pelaksanaan dari keyakinan religius bahwa setiap pribadi merupakan ciptaan Tuhan. Sila kedua menekankan prinsip etis, pentingnya menghargai sesama warga masyarakat tanpa diskriminasi karena perbedaan latar belakang budaya, etnis, suku, dan kepercayaan. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga merupakan prinsip moral dan imperatif etis bagi semua warga Indonesia. Menghargai nilai-nilai yang menyatukan di tengah perbedaan dan keragaman merupakan sikap dasar yang perlu dikembangkan dalam hidup di tengah keluarga, masyarakat, dan ruang sekolah. Setiap warga Indonesia menyadari bahwa kesatuan dalam keragaman dan perbedaan merupakan identitas bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Mangunwijaya 2020, Siswoyo 2013. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan tradisi berdialog dan bermusyawarah dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan hidup bersama. Prinsip musyawarah atau dialog memberi peluang dan hak kepada setiap warga untuk terlibat secara aktif dalam penentuan kebijakan hidup bersama. Dalam konteks hidup berbangsa, hak dan suara rakyat direpresentasikan melalui para wakil rakyat. Sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup bersama dalam keragaman dijamin dengan penegakan keadilan. Sikap adil didukung dengan kesetiakawanan dan kemurahan hati untuk hidup saling membantu dan gotong royong. Keadilan sosial dan kesetiakawanan merupakan prinsip etis yang penting dalam membangun kesatuan bangsa yang memiliki wilayah yang sangat luas dan situasi geografis serta kondisi demografis yang beragam. Pancasila menjadi dasar negara, identitas bangsa, filosofi hidup bersama, dan cara hidup setiap orang Indonesia. Kelima sila Pancasila terhubung satu sama lain secara integral dan mencerminkan spiritualitas, jiwa, dan kehidupan bangsa Indonesia. Oktaviani 2018. Sila pertama mendasari keempat sila yang lain. Perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga ada dimensi gotong royong atau bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dimensi yang keempat adalah dimensi mandiri.
Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Yang kelima, dimensi bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah dimensi kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Thank you. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.